kita masih di sedikit perayaan mengenai Hari Ibu. Tidak ada seorang ibu pun di dunia ini yang pengen anaknya itu sedih. Benar. Tidak pengen anaknya itu susah. Semua ibu pasti pengen anaknya itu bahagia. Jadi teringat lagu yang membekas di ingatan saya. Lagunya apa, Desta? Bukalah kacamata. Kan gak ada urusannya. Itu kan soal ibu. Saya kan ngomongin lagu yang membekas di ingatan saya. Tapi nggak ada soal ibunya itu. Ya salah sendiri, cocokin sama lagu saya dong. Udahlah, langsung aja kita undang ini seorang ibu dan juga anaknya. Ada Andi Soraya dan juga Sean Adrian Kulapa. Silakan, ini aduh. Pagi Hari Ibu, kedatangan ibu dan anaknya. Gak kelihatan kayak ibu sama anak ini ya. Kelihatan kayak adik kakak. Sean, kamu di sini aja deh. Aku takut Om Vincent nyosor lagi ke aku. Oh nggak, tenang aja. Yang nyosor pertama pasti saya. Biasanya kalau Sean ngasih apa ke mama? Manggilnya mama? Mother? Iya, mama. Mama. Biasa ngasih apa kalau di Hari Ibu? Kalau di Hari Ibu paling ngasih, ya perempuan suka apa sih? Paling bunga atau makanan atau apa. Mama sukanya uang. Kamu kasih uang nggak? Kamu bisa kerja sendiri, kasih uang dong. Sean, seperti apa Mama Andi di mata seorang Sean? Ibu seperti apakah dia ini? Kalau mama sih ibu yang caring. Kere? Caring. Walaupun Maksudnya kadang-kadang- udah diperes berarti itu? Itu udah? kering. Aduh. Ini caring perhatian. Ya, perhatian, peduli sama orang, sama keluarganya, sama orang lain. Walaupun sama anaknya juga caring banget, tapi kadang-kadang suka berlebihan. Nah, Ya, ini. Itulah ibu. Itulah Ya ibu, kan? benar. Ya, kalau sosok Sean sendiri di mata Mbak Andi Soraya gimana? Sean itu memang putra pertama saya. Jadi memang kalau saya lebih keras terhadap dia, itu karena saya tahu seorang kakak itu adalah menjadi contoh bagi adiknya. Iya. Gitu. Jadi apapun yang dilakukan kakaknya itu akan difotokopi sama adiknya. Maya, lo ini gak sih ngeset diri lo untuk jadi, gua akan jadi seperti ibu yang ini nih buat anak-anak gua. Karena gua begitu tuh. Gue jadi... Lu mau jadi ibu-ibu? Bukan. Bukan jadi bapak-bapak. Gue ngeset buat anak-anak gue pengen jadi bapak yang humoris, tapi tegas, tapi gini. Lo ngeset gitu nggak buat anak-anak? Jadi ibu yang gimana gitu? Aku ini terus terang menjadi ibu tuh dari usia 21 tahun. Muda sekali ya. Jadi sebenarnya benar-benar meraba-raba bagaimana menjadi seorang ibu yang baik. Ya. Pertama kali aku ngelihat Sean seperti anak kecil yang punya anak kecil, ya kan? Kayaknya nggak percaya punya anak gitu. Tapi berjalannya waktu di situ pendewasaan aku dan memang ya aku selalu bilang sama dia bahwa Mama tidak pernah sempurna karena Mama adalah manusia, ya. Tapi di balik tidak sempurnaan itu sebenarnya saya punya misi yang baik untuk kamu. Saya ingin menjadi teman, saya ingin menjadi sahabat, saya ingin menjadi guru kamu. Dan saya adalah ibu kamu yang tetap bagaimanapun juga akan mensupport anaknya dalam susah ataupun dalam kesenangan. Ya. Kalau ngomongin kisah ibu sama anak itu kalau ada aja gitu yang bikin terharu ya. Benar-benar. Nah ini juga ada beberapa kisah mengharukan tentang ibu dan anaknya ya yang akan disampaikan oleh Peri Hesti. Silakan Peri Hesti. Baiklah, Peri Hesti akan memberikan sebuah kisah-kisah yang mengharukan tentang perjuangan seorang ibu. Yang pertama ada kisah Ashley Bridges. Ia didiagnosa mengidap kanker saat sedang mengandung, tapi menolak untuk melakukan kemoterapi demi keselamatan anaknya. Keluarga Ashley pun kaget dan tidak bisa menerima pilihannya. Tapi Ashley berkata, ia lebih mementingkan nyawa anaknya dibanding nyawa dirinya sendiri. Di luar dugaan, setelah Ashley melahirkan anaknya, kondisi tubuhnya tiba-tiba membaik dan kankernya tidak menyebar ke bagian tubuh lain seperti yang diperkirakan oleh dokter. Sangat luar biasa. Ini merupakan campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Dan tentu saja Ibu Peri pun memberikan magic word-nya kepada Ashley Bridges. Berikutnya ada kisah Kelly Gunderson.
Kelly Kanderson yang terjadi di bulan Agustus kemarin. Kelly memiliki ibu berumur 87 tahun yang terkena Alzheimer. Dan sang ibu sama sekali tidak bisa mengingat bahwa ia punya anak. Suatu hari, Kelly mengajak ibunya untuk mengobrol di kasur rumah sakitnya. Tiba-tiba, ibunya yang tidak mengenali dirinya berkata, "Kamu, Kelly. Aku sayang kamu, Kelly." Yang menunjukkan untuk sesaat dia berhasil mengalahkan penyakitnya. Kejadian ini berhasil direkam dan ditonton lebih dari 8 juta kali di YouTube. Kekuatan cinta membuat penyakit tersebut hilang walaupun sementara dan mengingat nama anaknya. Itulah kisah-kisah yang telah Ibu Peri sampaikan. Kita ketemu lagi di kisah selanjutnya. Dah. Terima kasih Ibu Peri. Itu adalah beberapa kisah-kisah mengharukan seputar ibu dan anak. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang pasti ibu pasti berbuat yang terbaik untuk anaknya. Ya, Itu udah betul pasti. sekali. Tapi kalau misalnya Sean sendiri nih ya, kalau buat Andi, buat Mbak Aya lah ngomongnya, Aya ya. Ini Sean ini anak yang jujur nggak? Terbuka nggak? Saking jujurnya bikin aku malu gitu. Kayak aku sering bilang gini, Sean kamu jangan terlalu jujur ya, ntar aku malu. Kayak gimana sih? Ya dia orangnya apa adanya. Jadi ngomong apa yang memang dia rasakan, dia perhatikan, yang dia lihat sendiri, semua dia akan Bagus-bagus, ngomong. jelek-jelek. Iya, itu dia. Kita tes kejujurannya Sean, tapi juga kejujuran Mbak Aya terhadap anaknya. Ya, kita akan bermain jawab jujur. Yuk, ikutin. Ayo, Mbak Andi dan Sean, silakan. Ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan di balik kartu ini. Silakan Mbak Andi di sini dan Sean di sini ya. Dan ini harus dijawab secara jujur. Nggak boleh ditutup-tutupi sama sekali ya, harus jujur apa adanya ya. Kita mulai dari Mbak Andi bertanya kepada Sean. Silakan dibuka, langsung ditanyakan. Nggak boleh dikocok dulu ya? Nggak boleh. Kalau dikocok bahaya. Ya. Diawali dengan jawab jujur. Ya. Jawab jujur ya Sean. Tapi ingat janjian kita tadi. Kalau kali ikong dia. Nanti jawabnya juga gitu ya. Jawab jujur, baru jawab ya. Apa sifat mama yang kamu paling nggak suka? Kalau terlalu perhatian kayak tadi. Aduh. Perhatiannya gimana maksudnya? Soalnya kayak kalau Ini nggak bisa diem ya, saya kalau misalnya saya mau itu, misalnya saya mau olahraga sama teman, misalnya mau paintball atau apa, Mam terlalu ketakutan kayak saya mau perang beneran gitu. Ya itulah dia. Karena ini ya, takut apa sih yang ditakutin sebetulnya? Ya, aku emang orangnya agak sedikit overprotective ya sama anak ya. Jadi aku nggak mau sampai anak-anakku biru-biru badannya Oh, atau karena apa itu gitu. kamu juga jadi anak kok ya. Jangan gebugin. Oh iya, sorry. Jadi gebugin. Iya, maaf. Ya, oke. Langsung kedua ya, Sean bertanya kepada Mama. Silakan dibuka. Jawab jujur, jawab jujur. Menurut Mama, apa momen Sean yang paling malu-maluin? Kalau kamu udah ngomong terlalu jujur. Tuh, ya ini Mama udah peres, terus kamunya enggak. Mama nggak begitu, mama gini kan, ketahuan deh bohongnya. Berarti mamanya yang tukang bohong, anaknya jujur ya. Iya. Lanjut Mama nanya lagi sama Sean, yo. Jawab jujur. Pernah bohong nggak sama mama? Lu. Semua orang mah pernah bohong. Sama mama? Iya. Hah? Iya. Ya. Ayo. Pernah bohong nggak? Aku. Pernah bohong nggak? Mas, ini kan yang dia lagi main, Mas. Kok saya yang dipukulin ya? Silakan pertanyaan Sean untuk Mama. Aku boleh pacaran nggak? Hah? Kan aku udah bilang sama kamu, boleh pacaran, tapi habis itu kamu tinggal pilih masjidnya di mana, ya. Mama langsung daftarin ke KUA. Oh. Kan itu perjanjian kita. Langsung nikah Langsung ya? nikahin aja. Oh iya. Ya, kan anak orang nggak boleh dimain-mainin. Sorry, ada yang nganggur di belakang, Mas. Iya. Ini lagi shooting, Mas. Iya, itulah dia. Kejujuran dari Mbak Aya dan Sean. Silakan kita kembali dulu, ya. Ya. Jujur ya mereka ya. Jujur dong, harus jujur. Saya senang lihat hubungan anak dan ibunya itu seperti ini gitu. Itu yang tidak kita dapatkan sebenarnya di zaman-zaman dulu, zamannya kita kecil dengan orang tua tidak terlalu terbuka. Tapi Ya. anak zaman sekarang
sangat-sangat terbuka. Ini tugas orang tua sih untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik dan benar kepada anaknya agar anak bisa terbuka dengan orang tua. Terima kasih buat Mbak Anissa dan juga Sean udah mau datang ke studio kita. Happy Mother's Day ya. Sama-sama. Di sini akan ada keseruan-keseruan lagi sore hari ini. Ya, nanti kita kembali lagi. Tetap di Good Afternoon. Itu bapaknya bukan? Ini siapa yang taruh sini? Kurang ajar loh.